kita adalah hamba Allah. Hamba merujuk kepada suatu pekerjaan untuk melayani, untuk melakukan dan untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah diemban atau yang telah diberikan. Paulus kepada jemaat yang ada di Roma juga mau mengingatkan soal itu, supaya ada ketertiban, ada keamanan, dan ada kesejahteraan. Dalam Roma pasal 13 ayatnya yang keempat mau berkata demikian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Pemerintah adalah hamba Allah. Hamba adalah untuk melayani segala kebutuhan dari Allah. Namun di sini mau merujuk kepada bagaimana menjalankan peran sebagai pemerintah di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah orang percaya. Kita juga diingatkan kembali bahwa ketika kita berbuat jahat, pemerintah akan menghukum. Pemerintah juga melaksanakan tugas tanggung jawab untuk ketertiban, untuk menjaga agar stabilitas dan keamanan negara terus ada dalam situasi yang kondusif. Menarik di sini juga bahwa banyak orang percaya terlibat dan mengambil bagian dalam sistem pemerintahan saat ini. Nah, sekarang bagaimana mereka yang terlibat? Baik mereka dalam kepemerintahan di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat, kepala daerah, para pejabat termasuk di dalamnya anggota DPR dan DPRD, menjalankan peran sebagai orang percaya dan menjalankan peran sebagai pemerintah memerlukan hikmat, sehingga percayalah bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil mendatangkan berkat. Mereka sebagai orang percaya senantiasa melaksanakan firman dan senantiasa melaksanakan keputusan untuk mendatangkan kesejahteraan, untuk mendatangkan keadilan, dan untuk menegakkan hukum bagi mereka yang melanggar. Sehingga patutlah kasih Kristus harus menjadi dasar. Kasih Kristus yang akan menuntun dan kasih Kristus yang akan memberikan hikmat untuk setiap keputusan-keputusan. Sudahkah kita melakukan itu? Mari kita laksanakan itu dengan ikhlas, kita laksanakan itu dengan ketulusan. Sehingga peran kita sebagai warga gereja dan peran kita sebagai warga negara, kita mampu melaksanakan itu dengan tulus ikhlas. Sebagai warga negara yang baik, mari kita patuh terhadap pemerintah, dan sebagai warga gereja, mari kita mendoakan mereka yang mengambil bagian dalam sistem pemerintahan. Semoga Allah menuntun dan memberkati kehidupan kita sebagai warga gereja dan kehidupan kita sebagai warga negara.